Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Adarjito, NRP 507211204 dari Departemen Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi listrik statis yang di dalamnya meliputi hukum Coulomb, medan listrik, dan potensial listrik. Yang pertama, muatan listrik. Dalam atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Proton di sini sebesar plus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Neutron di sini bermuatan netral dan elektron sebesar minus 1,16 kali 10 pangkat minus 9 Coulomb. Pada dasarnya, semua benda sifatnya netral. Benda yang netral dapat dijadikan bermuatan listrik dengan cara penggosokan, konduksi, dan induksi. Selanjutnya adalah gaya listrik. Gaya listrik dapat dirumuskan sebagai F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. K di sini bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Q di sini adalah muatan partikel dan R adalah jarak Q1 dan Q2. Jika medium muatan bukan vakum atau udara, besar gaya Coulomb berkurang. Jika permeabilitas bahan lain, maka rumusnya seperti berikut. Selanjutnya adalah contoh soal. Diketahui Q1 sama dengan 2 mikrocoulomb, R sama dengan 6 cm dibagi 2, yaitu 3, Q sama dengan minus 1 mikrocoulomb, dan Q2 sama dengan 4 mikrocoulomb. Yang ditanya adalah F total. Di sini jawab F total sama dengan F2 dikurang F1, atau kita menggunakan rumus K dikali Q per R kuadrat dikali Q2 kurang Q1. Di sini kita masukkan K itu sebesar 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat minus 2. Dikali dengan Q2 dikurang Q1, yang hasilnya adalah 20 Newton. Selanjutnya adalah medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih memiliki pengaruh gaya elektrostatis. Dengan rumus E sama dengan K dikali Q besar per R kuadrat. Q besar di sini adalah muatan sumber dan R di sini adalah jarak muatan uji ke sumber muatan. Jika sumber muatan positif, arah kuat medan menjauhi muatan. Jika negatif, kuat medan mendekati. Di sini untuk medan listrik konduktor bermuatan, jika di bagian dalam, maka medan listrik tersebut adalah 0. Jika di bagian permukaan, maka menggunakan rumus F sama dengan K dikali Q besar per R kuadrat. Jika di bagian luar, menggunakan rumus E sama dengan K dikali Q besar per R kuadrat. Lalu untuk medan listrik antara dua keping sejajar, menggunakan rumus E sama dengan sigma dibagi permeabilitas. Sigma di sini adalah rapat muatan, dan permeabilitas ini sebesar 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Selanjutnya adalah flux listrik. Flux listrik ini adalah banyaknya garis-garis medan listrik yang menembus luasan suatu bidang. Dengan rumus flux listrik itu sama dengan E dikali A cos theta. Lalu untuk hukum Gauss adalah total flux dari luasan yang melingkupi suatu muatan akan sama dengan muatan itu dibagi permeabilitas listrik. Seperti di gambar, ini adalah luasan yang melingkupinya, dan semua garis medan listrik yang menembus garis perm kecil itu dijumlahkan. Semakin kecil, maka semakin akurat. Lalu untuk rumusnya adalah seperti berikut. Lalu untuk energi potensial listrik dengan rumus EP sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi R. Lalu untuk potensial listrik, kita menggunakan rumus V sama dengan energi potensial dibagi Q kecil, atau sama dengan K dikali Q besar dibagi R. Arahnya beda-beda dan tidak homogen di potensial listrik itu. Lalu untuk di bagian dalam dan luar, itu medan magnetnya homogen atau bisa dikatakan arah dan besarnya sama. Lalu untuk medan listrik homogen bisa dirumuskan dengan delta V per delta R, atau delta V ini bisa kita ganti dengan VAB, dan delta R ini kita ganti dengan diameternya. VAB itu searah maka positif, jika VBA melawan arah maka negatif.
Selanjutnya dua keping sejajar. Dua keping konduktor, luas dan bahan sama. Dihubungkan ketegangan V muatan listriknya sama tetapi berlainan jenis. Kalau ada muatan di sekitar P, maka menggunakan rumus F sama dengan V kecil dikali E atau medan listrik. Jika muatan pindah dari P ke R, maka menggunakan rumus W sama dengan delta energi potensial atau menggunakan rumus E sama dengan V per A. Lalu untuk gerak muatan, kita menggunakan rumus V sama dengan akar 2Q V besar per M. V besar di sini adalah potensial listrik, dan M-nya adalah massa partikel. Untuk selanjutnya adalah kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang berlaku sebagai penyimpan muatan listrik. Dengan rumus Q sama dengan C kali V. Q di sini adalah muatannya, lalu C ini adalah kapasitas kapasitor, dan V adalah beda potensial. Jika mediumnya adalah udara, maka kapasitas kapasitor ini sama dengan permeabilitas dikali luas dan dibagi dengan jaraknya. Jika mediumnya bahan elektrik, maka kapasitas kapasitornya sama dengan konstanta dikali dengan kapasitas di udara. Lalu untuk energi listrik yang disimpan bisa menggunakan 3 rumus ini. Yang pertama, W sama dengan setengah CV kuadrat, W sama dengan setengah QV, dan W sama dengan Q kuadrat per 2C. Lalu yang terakhir adalah susunan kapasitor. Yang pertama ada jenis seri. Jika ingin mencari kapasitas kapasitor pada seri, kita menggunakan rumus ini. 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Untuk mencari beda potensial seri, kita menggunakan V total sama dengan VAB tambah VBC dan tambah VCD. Untuk Q total, kita menggunakan Q1 sama dengan Q2 dan sama dengan Q3. Lalu sebaliknya untuk paralel, jika kita ingin mencari kapasitas kapasitor totalnya, kita menambahkan C1, C2, dan C3. Dan untuk beda potensialnya, kita V totalnya itu sama dengan VAB atau sama dengan VCD dan VEF. Lalu untuk luasan di paralel ini bisa kita tambahkan Q1, Q2, dan Q3. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.